Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sekian banyak dari bisa hadir langsung dan saya sendiri di sini ada sesi. Suaranya nggak kedengeran Mbak Umi. Mohon maaf. Suaranya kurang kedengeran suaranya. Oke, bentar. Teman-teman diharap nggak nyalain recording ya. Maaf kalau suaranya agak kurang kedengaran. Maksudnya kalau ada apa-apa boleh disampaikannya lewat chat ya. Siap. Biar maksudnya nggak bertubrukan suaranya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Itu kan pada sesi Zoom kali ini. Saya di sini Umi Rizgiani sebagai sesi Zoom tanya jawab langsung dengan Auni Digital Teh Ines Rapidah ya. Jadi nanti ada untuk sesi pertama Teh Ines akan mereview dulu dari semua hasil karya yang udah teman-teman buat yang sudah dikoreksi. Nanti sesi keduanya baru sesi tanya jawab ya. Ini sekarang saya akan dulu kepada Teh Ines yang akan mereview hasil dari hasil koreksi hasil dari Haskar teman-teman. Buat teman-teman yang lain harap di mute ya suaranya, jangan suara Teh Ines. Ini saya mau nge-mute. Teteh bisa nge-mute. Oke, udah bisa. Sok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa untuk bertemu di Zoom ya teman-teman. Jadi langsung saja nih, tadi kan dari pagi ya sampai sore barusan itu habis cek setoran tugas teman-teman juga di Telegram. Dan saya lihat di sini banyak yang masih belum tahu apa ya, bukan komposisi, jadi kayak penyimpanannya gitu ya. Peletakan gitu ya. Peletakan judul, terus objeknya, objek utamanya kan di sini kita judulnya kuis ya, kuis apa namanya apa tuh? Labirin. Nah, jadi objek utamanya itu kan labirin. Nah, si labirinnya itu kita simpan di tengah-tengah. Ini belum kebuka sih kanvanya. Jadi simpan di tengah-tengah. Sama objek yang background-nya itu kan belum kita hapus, yang di bawah labirinnya ya, di bawah labirinnya objeknya. Nah itu ada yang di blur, ada yang apa ya namanya, seperti bertumpuk-tumpuk sama elemen lain. Jadi masih ada kegabung, terus ada yang masih belum tahu pasnya enaknya dilihatnya gimana. Jadi ada beberapa yang saya minta Teh coba di crop deh gitu kan. Yang awalnya foto yang ada background-nya itu kan ada yang panjang gitu kan. Nah saya minta di crop jadi kotak kayak gitu kan. Itu ada tadi beberapa orang. Dan selain komposisi atau penempatannya, juga sama ukuran tulisannya ya. Jadi di sini untuk judulnya itu biasanya
judul utamanya gitu kan, kayak pertanyaan di atas apa di bawah itu boleh sih, pertanyaannya boleh di bawah apa di atas. Yang penting untuk judul itu biasanya sheet-nya itu sekitar 50-an ke atas ya, 51-an sheet-nya. Dan untuk yang lain itu biasanya di bawahnya. Nah, mungkin bisa 30 apa 35 gitu kan. Kemudian untuk perpaduan warna masih pada bingung sepertinya ya Teh. Udah ada yang bagus, mungkin ada yang ngikutin template-nya. Itu udah bagus. Perpaduan warna ini kita akan bahas malam ini ya teman-teman. Ini perpaduan warna ya, Teh. Boleh minta ke emak. Ya, sebetulnya di YouTube udah ada untuk perpaduan warnanya. Jadi kita nanti pakai yang apa namanya sih? Icon ya. Atau menu yang sudah ada di Canva-nya sendiri. Jadi kita tinggal klik aja perpaduan warna sama kombinasi fontnya sudah ada. Jadi kita tinggal klik saja, disebutnya itu gaya, teman-teman, gaya. Jadi kita tinggal klik aja menu gayanya. Kalau misalkan nggak ada di menu teman-teman di Canva-nya, itu teman-teman bisa klik lainnya. Ini Canva-nya nggak bisa terhubung, bentar deh. Coba lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman klik gayanya itu, jadi otomatis warna sama kombinasi fontnya itu menyesuaikan gitu. Jadi intinya enak dipandang dan teman-teman bakalan terbantu bagi yang masih bingung untuk perpaduan warna dan kombinasi fontnya. Nah, seperti itu aja sih. Mudah-mudahan bisa terbayang ya. Tapi untuk reviewnya udah ya. Ya, segitu aja sih. Segitu aja ya. Makasih ya Teh Ines. Reviewnya karena nanti malam masih ada materi yang mau disampaikan sama Teh Ines untuk materi ini ya, materi perpaduan warna, karena memang banyak yang perpaduan warnanya masih belum matching, ibaratnya mix and match-nya masih kurang pas. Nah, untuk sekarang mumpung sesi Zoom nih, karena jarang-jarang ngadain sesi Zoom kali ini dan memang ini sesi Zoom pertama di kelas gratis Pixelas ya. Jadi buat teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan ini buat tanya, silahkan bisa tanya lewat chatting. Udah pada tahu ya menu chatnya, nanti bisa klik titik 3 yang di kiri bawah, nanti ada chat, diketik aja mau nanya apa, nanti muncul kok ke kita. Silahkan yang mau nanya boleh dilontarkan aja pertanyaannya. Nanti ya deh, ini saya nambahin nih satu lagi mumpung ingat. Ya, jadi di dalam desain itu kita tuh harus tahu apa ya, ngasih ini loh, ngasih napas gitu Teh. Jadi tadi ada yang nyimpan objek tuh di pinggir banget sampai mau ke pinggir atau sampai ke atas banget atau ke bawah banget. Nah, itu coba di ini ya. Kan di Canva ya. Ini nggak bisa, itu masih loading kampanye nih. Jadi ini bisa dilihat, bisa kelihatan nggak sih kalau pakai handphone? Bentar. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Bentar ya. Tuh, salah nih. Ada garis apa ya namanya? Saya belum paham, cuman ini bahasa saya sendiri aja ya. Garis yang sisi kanan kiri bukan Teh? Iya, bentar ya. Bukan ukuran apa sih? Nggak ingat. Nah, ada tampilkan pembatas. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Ini kampanye masih loading lagi di laptopnya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka aplikasi Canva itu kalau klik titik 3 di bagian pojok atas, kemudian ada tampilan pembatas dan tampilan bercetak. Nah, kita ambil yang tampilan pembatas.
Jadi kalau misalkan teman-teman aktifkan itu, nanti kayak ada garis-garis putus-putus gitu kan. Nah, diusahakan kita bisa mengatur elemen yang atau tata letak elemen sama fontnya kayak gitu ya. Jadi biar rapi gitu. Ya nggak terlalu mojok. Nah, terus untuk nyimpen elemen yang utamanya tadi yang labirinnya, kita bisa ditekan ya, bisa ditekan. Kemudian kita misalnya mau digeser, itu kan suka ada ngasih apa ya, garis dari atas ke bawah gitu loh teh. Nah kalau misalkan udah muncul kayak gitu, artinya itu udah ada di tengah-tengah gitu loh. Warna ungu nih kalau di saya garisnya. Ada nggak ya? Duh ini bener-bener deh kampanye nggak bisa diajak kompromi. Masih loading. Kalau ini mah kalau Masih bisa loading. enak ngejelasinnya. Ini tumben-tumben. Kalau bisa screen enak gitu. Iya teh nggak tahu. Biasanya ini ya bisa. Setiap kita mau ini weh praktek kayak gini deh, pasti weh ada aja godaan. Padahal tadi pas coba-coba sama bertiga sama agen lancar teh. Udah anjir. Ini Mbak Desi Eka pertanyaannya belum dikeluarin nih. Kelas Pikanpa grup tim pusat pengundang. Formatnya apa? Iya apa katanya pertanyaannya Bu? Formatnya nggak ada kolom pertanyaan. Iya maksudnya mau nanya apa? Dibikin format baru. Bentar. Domisili pertanyaan. Ini sambil dilihat-lihat kampanye kali aja bisa. Mau ke sesi pertanyaan dulu teh? Ya sok boleh. Sambil nunggu. Sok teman-teman kita ke sesi tanya jawab dulu ya karena ini sambil nunggu Canva-nya belum bisa masuk jadi belum bisa ngejelasin biar kita efisien waktu ya. Sok mangga yang mau nanya. Mau nanya tentang Pislas juga boleh. Asal jangan nanya soal keluarga. Oh, kameranya matiin dulu biar nggak kebagi sinyal. Oh, kamera aku bukan. Kamera tetehnya matiin dulu biar Oke. Kameranya matiin dulu sinyalnya nggak kebagi katanya. Oke, siap, tungguin. Ini asli teh tadi lancar-lancar aja, kita coba-coba. Siap, kita ada seperti ini deh. Sabar. Udah iya, coba. art. Yang lain bisa dulu waktu ya. Iya, sok aja tuh sambil pertanyaan, mungkin mau nanyain apa. Masih diem-diem aja. Mau mandang-mandangin Teh Umi, diinget-inget oh wajah Teh Umi ini gitu. Jadi teman-teman ini kan previewnya KFC ya, saya belum mengenalin KFC itu apa, bukan chicken ya. Tapi KFC itu ya singkatannya adalah kelas Pikanva. Jadi insya Allah nanti ke depannya ya bukan hanya sekali ini saja, kita bakal sering-sering nge-share tutorial-tutorial seputar Canva ataupun gak Canva juga ada aplikasi lain misalnya apa, boleh request lah. Mungkin saya bisa berbagi sedikit-sedikit gitu kan teman-teman. Kalau Canva bisa masuk ke kantor. belum teh, masih luar gitu deh. Coba saya ulangi deh teh. Itu soal Canva Pro itu baiknya
Teh kalau mau sesi tanya jawab biar aku bacain pertanyaannya. Iya Mau udah ini ya. Yang Heeh. siapa tadi teh yang kanva itu? Sok teh Bade kalau mau sesi jawab bisa dinyalain layarnya teteh nyalain lagi we cenah. Oke, atuh siap. Soalnya masih loading deh. Iya ya. Ya, Masih loading. jadi untuk Teh Heni ya dari Malang, pengundangnya Teh Alia, anak Teh Alia nih, emaknya Teh Alia ya. Nah, jadi gini Teh, kalau mau Canva Pro dan Teteh maunya aman, sentosa gitu kan. Saya sarankan beli langsung di iniannya aja, di aplikasinya aja. Jadi Teteh bisa beli menggunakan pulsa ya kalau sekarang atau misalkan Indomart ya, bayarnya untuk itu untuk pembeliannya atau bisa menggunakan apa itu ya pulsa seperti itu. Kalau saya dulu belinya pakai kartu kredit apa sih namanya teh? Jadi otomatis gitu. Setiap kita misalkan mau beli per bulan atau per berapa tahun ya 1 tahun gitu kalau nggak salah. Nah, jadi dia otomatis terpotong saldo ininya, saldo yang ada di rekeningnya. Kalau saya pakai kartu kayak gitu kan. Tapi masih ada juga sih yang jual murah-murah, tapi nggak tahu itu boleh apa enggak. Soalnya dulu saya juga jual Canva Pro-nya yang resmi dari Canva, cuman nggak tahu kalau misalkan itu nggak boleh. Jadi saya stop sampai hari ini gitu. Jadi saya saranin ya silakan beli sesuai kebutuhan teteh gitu ya. Mau aman-aman ya silakan langsung ke ininya yang di Play Store. Kayak gitu. Terus siapa lagi? Terus ini ada pertanyaan saya belum paham banget dari Mbak Siti Hoirul. Lamongan. Saya belum paham sama sekali ini tentang Canva. Nah, jadi memang ya di kelas preview kita nggak ada pengenalan aplikasi Canva-nya sendiri. Karena kenapa? Karena lama lagi gitu loh teman-teman. Pengenalan aplikasi itu nggak cukup 1-2 menit gitu ya. Jadi perlu banyak waktu juga gitu kan. Nanti kalau misalkan kita share malah lama juga nanti eksekusinya, sedangkan kita kan terbatas ya, kelasnya itu hanya sampai 3 harian gitu kan. Makanya kita ada kelas khusus untuk yang pengen benar-benar memperdalam aplikasi Canva untuk pemula. Nah, itu ada di kelas High Besan gitu. Nah, nanti di sana dikenalin deh menu-menunya kayak gitu ya. Jadi intinya lebih efisien waktu lah. Kayak gitu ya Teh. Ya. Dari Mbak Eli Maslahatun Banjarnegara, untuk Canva Pro harganya berapa ya? Langganan, bulanan, tahunan, atau seumur hidup? Kalau bulanan, kalau dulu itu 75 ribuan kalau nggak salah ya. Dan untuk yang 1 tahunan kalau nggak salah itu 499 ribuan kalau nggak salah mah gitu. Itu yang resmi ya. Nggak tahu kalau harga sekarang. Mungkin nggak jauh beda. Ada lagi ya Teh? Belum ada lagi. Mau di unmute aja Teh, dibuka sesi tanya jawabnya sambil ngobrol. Ya, sok aja. Atau mau ada yang Teteh jelasin dulu, bisa kepengaruh suara lain. Enggak sih, sok aja itu aja. Soalnya benar Teh ini kampanye nggak bisa masuk. Oh ya udah, berarti kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sama sih. saya di yang mau ngebukanya sok mangga udah di setting sama saya, bisa ngaktifin yang mau ikut ngobrol, yang mau nanya langsung. Kirain punya aku error Mbak. Dari tadi nggak bisa mic-nya. Aduh. Soalnya takut kayak kemarin nanti ada suara-suara, jadi nggak fokus ke pematerinya gitu. Aku nggak mau dengar, ya udah. Coba yang dari HP Mbak Umi aja tuh yang share screen. Nanti Teh Inas yang cerita.
Halo? Halo. Tenes? Mati semua. Kok nggak ada suaranya? Teteh bisa screen nggak di handphone yang buka Canva yang template apa? Template kuisnya. Aku nggak tahu cara screen-nya gimana, Teh. Nah, di handphone gimana Teh Dwi? Kalau di laptop mah ada ini gampang. Share screen. Cara share screen-nya gimana? Sama Teh, itu kalau di handphone yang di tengah warna hijau. Itu share screen. Oh, bentar. Canva yang template mana, Teh? Yang template kita ada kok yang labirin. Yang labirin ya, bentar. Masih ada pertanyaan Teh ini dari siapa ya? Sambil ngobrol masih ada pertanyaan enggak? Teh Eli ya. Saya Tadi pakai udah Canva yang gratis. Nah, untuk nyimpen haskarnya suka loading. Nah, itu sih tergantung ini juga ya sinyal. Karena di sini juga kan saya nih pakai jaringan WiFi, padahal jaringannya full. Cuman mungkin karena nggak stabil. Harus jaringan. Jadi Canva-nya nggak masuk-masuk malah ini. Jadi intinya ya kembali ke itu, ke jaringannya stabil apa enggak. Nah, bener jaringan kalau Canva. Ya mangga Teh kalau mau live. Yang mau nanya-nanya juga boleh. Hayu atau teman-teman. agak sepi. Jangan malu-malu. Kalau saya mah malu-maluin. Belum ketemu ya, di bawah banget. Ya di bawah banget Teh. Kalau enggak Teteh klik aja yang di Telegram, gening ada link dari aku. Oh, diklik aja ya, bentar. Iya tumben-tumbenannya masih loading. Coba ya aku pareman heula ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanya di browser aja harusnya. Enggak apa-apa di aplikasi juga. Nah ini udah bisa masuk sih, tapi masih belum kebuka desainnya. Untuk teman-teman yang hadir, gimana ceritanya bisa kenal dan masuk Pixelas? Saya mau tanya Kak, dari siapa? Bentar. Konia. Mau buat labirinnya lebih dari 2 pintu, bagaimana caranya? Caranya gampang aja, kalau misalkan pengen nambah, berarti jangan pakai Ada screen-nya nggak? Masuk nggak sih? masuk Teh. Cuman ini aku bisa eksekusi nggak? Nggak bisa. Aku yang ngikutin Teteh meren. Oh boleh deh. Nanti ya pertanyaan barusan aku jawab.
Nah, di Ini pakai sini. topi. Udah muncul barusan teh. Udah. Oke. Udah. Udah. Nah, iya, ini ada apa jeruk teh? Buat Mos teh penuh. bukan. Gede teuing teu. Enggak, itu touch ini sih bawaan. Oh, Nggak ada. lah. Gak apa-apa. Iya, jadi untuk apa namanya tadi? Oh iya, seingat ya, mumpung ingat. Untuk penempatan logo juga, kan tadi teman-teman ya ukuran logonya ada sampai yang sama gitu ya, setara sama objeknya. Nah, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga, tapi ya kalau kecil banget itu nggak boleh ya. Maksudnya ya disesuaikan aja, yang penting bisa dilihat aja gitu kan. Dan penempatannya biasanya kalau logo-logo itu ada di pojok-pojok gitu ya. Di sini. Gitu ya, Teh. Halo? Lanjut teh. Putus-putus kayaknya di sana jaringan. Dilanjut sama Mbak Umi aja. Halo, Teh Ines? Halo? Jaringan. Ntar dulu. Umi, Gimana? mana kembali lagi ke Canva. Dah, terus? Nah, iya yang foto yang ada backgroundnya itu kan. Kalau tadi kan ada yang ngasih blur gitu kan. Nah, bukan ngasih blur, tapi coba diklik teh, nah gitu ya. Dikurangi transparasinya. Jadi diklik dulu. Kemudian nah transparasi. Nah, bisa dikurangin tapi disesuaikan ya. Jangan sampai si labirinnya nggak kelihatan atau nah kayak gini pusing ya. Jadi dikurangin lagi kayak gitu ya biar enak dipandang gitu kan. Nah, dikurangin lagi. Nah, udah segitu kan. Yang penting ada samar-samar kelihatan gitu teh. Terus untuk ukurannya nah lebih baik kalau kotak ya kotak kayak gini gitu. Disesuaikan aja, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil kayak gitu. Tadi kebanyakan sih besar-besar ya. Dan tadi Banget Teh sampai segini gitu. tadi ada yang segitu jangan. Tapi kebanyakan masih tadi besar-besar. Sampai segini-gini ya. Terus tulisan yang judul di atas itu sebenarnya ini juga terlalu ke atas ya. Jadi kurang bawah sedikit. Atau kalau misalkan udah pengen kayak gini bisa dikecilin lagi si ukurannya. Maksudnya dikasih jarak aja. Nah, ini juga sebetulnya nggak pakai apa sih tadi teh? Garis yang bawaan dari kampanye gening teh. Coba tadi klik titik 3 Ya. di atas. Nah, di sini ada tampilan pembatas. Nah, harusnya misalkan di bawah ini garis yang di atas. Harusnya ini tuh di sini ya. Nah, gitu. bawahin dikit. Nah, kayak gitu kan. Berarti kalau misalkan pengen kayak gini, si labirinnya dikecilin. Enggak teh, itu terlalu kecil deh.
Oh, Judulnya terlalu kecil, kurang enak dilihat. Mungkin bisa di rata tengah tulisannya. iya. Mana sih? Di Rata rata tengah. tengah bagus itu. Yang format, kalau nggak salah yang format. Nah, rata Nah, tengah, ya Nah. yang itu. Nah, misalnya. Terus ya. geser, kalau misalkan nyempolnya kegedean, digeser manual pakai ini, pakai ini sedikit-sedikit geser ke sebelah yang ada dressnya itu loh. Tanda tanyanya itu taruh belakang Mbak Umi. Kepijit teteh. Biasa jempolnya gede. Ya kayak gitu. Ya kita intinya belajar sama-sama lah ya teman-teman. Kalau istilah digitalnya udah sesuai ya Teh? Ya boleh di situ, boleh di dalam garisnya teh. Di dalam garis apa? Garis batasnya. Berarti Oh, jadi logonya itu berada di luar garis batas kan biasanya? ya. Terus si Yuna dress-nya berarti dikecilin juga. Tulisannya jangan terlalu besar. Sama gambar yang background belakangnya. Terlalu besar juga. Intinya disesuaikan sama judul, jangan sampai tidak seimbang gitu. Kalau seimbang kan enak dilihat ya, rapi gitu kan. Nah, Ya dikecilin aja teh sedikit. oh gitu ya, ini kecilin lagi dikit. Berarti si ininya juga dikecilin apa? Labirinnya. Dah. Ya kecilin dikit sedikit dari. Besar. Aduh, susah banget ngecilin dikit tuh. Ya di zoom dulu aja, baru dikecilin. Karena ngecilinnya cuma seuprit. Ya seuprit, sedikit lagi sok kecilin. Nah, segini. Berarti si background belakangnya juga dikecilin. Nah, kayak gitu kan. Sama Yuna dress-nya mungkin teh. Sama ini. Ininya berarti kurang besar ya. Apa teh judulnya? Sedikit, berarti sedikit lagi. Nah, udah cocok lah. Nah, kayak gitu kan enak ya. Terus cara ubah warna tadi teteh klik gaya atau sebelum ada icon klik gaya ya tanda plus dulu. Klik yang mana teh? Yang tanda plus dulu di bawah. Kan kecilin kan sedikit atau sama emak dulu juga. Nanti beli susu tos dulu lah. Terus ke samping teh. Terus aja dulu ke samping teh. Ngasih tahu dulu. Oh iya ini. Soalnya belum semua orang diklikkan si gayanya. Nah, ini gaya, si gaya. Nah, ini gaya. Klik yang lainnya dulu kalau belum ada gaya. Misalkan nggak ada gaya sampai ujung, klik lainnya. Sampai ujung dulu. Nah, klik lainnya nanti di sini biasanya ada gaya. Kalau misalkan gayanya belum muncul. Misalkan nggak ada. Nah, kalau teteh kan udah muncul. Jadi tinggal kita pilih salah satu warnanya. Ya, kalau kita ke sini ya. Oke. Terus lanjut gimana deh? Sok diklik aja yang mana yang teteh suka. Diinget-inget deh. Ngeklik yang mana. Cuk, Beleza. Ya, sok diklik yang Beleza. Diinget-inget ya, Beleza ya. Beleza. Nah, ditunggu dulu. Setelah diklik, ditunggu dulu. Karena masih butuh proses dia ya. Nah, kalau misalkan kurang cocok nih. Kayaknya kurang cocok. Diklik lagi aja si Belezanya. Kalau misalkan masih pengen si Beleza. Oh. Nah, masih kurang ya? Ya, klik lagi terus.
Oh, dia bisa berubah-berubah dikasih kombinasi warna yang sesuai. Heeh. Jadi misalkan nggak mau beleja ya boleh diganti lagi sama yang lain kardo gitu ya misalkan yang di bawahnya gitu. Ini udah Supaya cakep juga cuman kalau menurut aku ya masih kurang masih kurang serak tapi ya nggak apa-apa sih bisa diubah-ubah dikit lah sama kita. Misalnya si Anton gitu kan. Si Anton kawan ya. Iya, jadi bisa diacak lagi warnanya kalau nggak sesuai. Nah, misalnya kayak gini. Si puzzle-nya masih kurang kelihatan ya, Teh. Puzzle-nya bisa dikoklatin dilihat Teh. Puzzle-nya pakai warna yang terang, Mbak Umi. Nah, Biar gitu. kelihatan. Nah, Kayaknya ini cakep misalnya. Alam. Ya, mungkin ini mah nggak begitu kentara. Teh coba buka yang puzzle deh. Soalnya elemennya kan sedikit ya ini mah. Ada deh yang puzzle yang kita akan share nanti malam. Ya karena dia pemilihan warna dikit jadi kurang kelihatan ya. Ya, kurang kelihatan. Sedangkan kan kombinasi warnanya tadi lebih dari 3 atau 4 warna kan. Acak-acakan ya, Tana. Nah, itu ada salinan dari tambahan. Aja ya, kita coba yang ini. Oh, jatuh hatu kan? Ini sekalian aja berarti materi. Tapi tutorialnya nggak sih Teh? Dikasih tutorialnya nggak? Ada dikasih, cuman ya nggak apa-apa sekalian aja. Bisa praktek duluan ya. Ya. Nah, coba diklik yang gaya tadi. Ingat ya, klik tanda plus, kemudian klik gaya. Bisa langsung praktek nih yang nonton Zoom duluan. Iya, nggak apa-apa. Mantap. Nah, coba deh yang mana aja. Teteh klik yang mana, Teh? Barlow bold. Oh iya, siap. Barlow. Jadi harus sabar dulu ya, karena dia menyesuaikan. Nah, jadi warna elemen-elemennya itu dia akan otomatis sendiri ya, menyesuaikan sendiri. Dan materi yang semalam kemarin itu bisa dipakai di template yang ini. Nanti teman-teman bisa hapus yang tanpa background itu yang ada kucing di atas loh. Ini. Nah, bisa disimpan kayak gitu si produknya kan cantik ya. Yang tanpa background, yang ada backgroundnya mah tinggal diklik. Nah, kayak gini ya. Teteh klik salah satu fotonya deh yang ada frame. Diklik. Terus pilih ini ya, masukin pilih tanda plus. Foto tanda plus ya, atau mau foto dari Canva aja dulu Teh yang gampang. Dari Canva aja ya. Berarti ini foto. Foto, misalnya apa, topi atau terserah lah. Ini yang ada di depan mata. Ya, siap. Nah. Dia nggak langsung berubah ya, harusnya ganti. Harusnya ganti Teh. Tadi lupa. Ya, lupalah manusiawi. Harusnya ganti. Nah, langsung klik ganti dia berubah. Ya, misalnya dia kurang pas nih Teh, coba diklik lagi Teh. Pengen di zoom in nih gitu kan misalnya. Diklik terus ya kayak gitu. Terus Teteh geser yang ada crop-cropnya itu loh. Gak bisa ya? Yang ada crop di bawah. Ada nggak crop di bawah itu?
Mana crop? Oh ini. Apa di titik apa di Diklik tekan dulu speednya. diklik gambarnya. Ya, kayak gitu. Nah, Nah, itu kan itu. bisa di zoom ya. Kali Udah digeser bisa itu. Digeser bisa di zoom mah kayak pakai kedua jari itu loh. Jari Ya, jempol dikebawahin, jari telunjuknya ke atasin. Nah, kayak gitu. gitu. Capek mama TikTok. Capek mama stop. Mesin cuci. Nah, ya intinya segitu aja sih materi nanti malam. Jadi sekalian bocorin materi nanti malam bisa langsung dipraktekin. Nah, soalnya kalau tutorialnya sangat singkat banget gitu. Jadi nanti kayak gini nih, jadi cakep kan? Nanti tinggal abis ini ke aplikasi Grid ya. Karena nggak ada di handphone nih, jadi ya udah intinya nanti bakalan dikasih link aplikasinya. Kita balik ke pertanyaan Teh, kayaknya banyak pertanyaan deh. Oke. Kayaknya udah banyak pertanyaan menumpuk. Saya Mesin cuci TikTok. Mesin cuci apa mama TikTok. Kenapa HP mama? Mesin cuci apa saya mau tanya Kak. mesin cuci apa mama TikTok. Oh, Mesin cuci apa dari mama TikTok. Mesin cuci apa mama TikTok. maksudnya Aduh. Mesin cuci apa mama TikTok. Mesin cuci apa mama TikTok. Coba ya dibaca sama saya, mana tadi? ini Assalamualaikum Mulai mana Mbak Umi? Iya, udah paling bagus. pertanyaannya Teh, katanya Haskar itu tuh maksudnya apa ya Teh dari Mbak Novi? Haskar itu hasil karya kita gitu teman-teman. Hasil karya desain yang kita buat. Teh, gimana cara dari Mbak Desi cara ngehilangin watermark di Canva? Kalau cara ngehilangin nama ya harus ganti ke Canva Pro. Kalau misalkan mau pakai cara yang simpel di screenshot aja, cuman kualitasnya mungkin jelek. Menurutnya. Ya. Terus ini dari Mbak Anita, Jakarta. Bedanya buka Canva dari aplikasi sama browser, apa ya bedanya Teh? Sama browser sama aplikasi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di browser toolsnya itu lebih banyak kan, kayak kita buka di laptop, apalagi kita klik ininya loh, apa namanya? Yang pakai canva.com itu. Ya, itu kita klik situs desktop, jadi tampilannya itu kayak di laptop. Cuman kecil kalau untuk apa bukanya dipakai HP. Ya, cuman kecil aja. Tampilannya kecil banget. Memang enak sih. Karena maksudnya enak tuh lebih lengkap aja kan toolsnya. Misalnya kayak kita ngedit mau ngasih efek-efek gitu kan. Misalnya efek objek mau dikasih bayangan atau ya lebih banyak di gitu. sana. Ya. Kayak gitu itu enaknya emang di ini di webnya. Pakai browser. Gitu Teh. Oh iya. Oh tambah Novi. Oh ternyata Haskar kepanjangan dari hasil karya. Pertanyaan dari Mbak Koniah Sragen. Dari KFC udah deh itu mah. Oh, udah. Kalau buat labirin lebih dari 2 pintu gimana? Ya itu udah deh. Cuman ya gak apa-apa ya diulang. Jadi kalau misalkan mau buat labirin ngasih pintunya pengen banyak gitu kan, jadi nggak usah kasih foto background. Kalau kita kan ngasih foto background ya, nah kalau mau itu nggak usah, teteh bisa balik lagi ke Canva. Ini yang punyanya Mbak Dewi nih, Mbak Umi, yang dari Lampung. Bisa balik ke Canva nggak? Kalau nggak bisa mah nggak apa-apa sih. Tapi harus balik lagi ya.
Ya, maksudnya biar paham aja gitu. Sambil Tapi bukannya ada pertanyaan tadi katanya gimana kalau cara bikin labirinnya tuh nggak kotak, tapi misalkan pengen bulat bisa nggak teh Cina? itu kan ada ya, kita kan apa namanya menggunakan labirin yang sudah ada di Canva ya. Sebetulnya kan banyak itu ya pilihannya, cuman memang terbatas untuk yang menggunakan Canva yang free. Kalau yang pro mah banyak pilihan, nggak kotak aja, cuman ya gitu. Yang namanya berbayar ya harus di-upgrade gitu kan. Di-upgrade. Jadi ini hapus teh background yang belakang ada fotonya, dihapus. Nah, di sini kekurangannya kita misalkan harus ganti dulu warnanya, misalkan backgroundnya jadi putih teh atau jadi biru terserah teteh lah. Sok ganti Ini dulu. ganti. Ya, Ini ganti ada dulu. pertanyaan lagi Mbak Umi dari Mbak Fitri. Oh, ntar dulu ini dulu. Gimana ganti Nah, warnanya? ini kan warna putih dulu deh biar mudah aja, biar enak gitu, natural juga. Masuk ke elemen warna elemen lain. Udah. Ini udah kan teh? Belum. Backgroundnya putih teh. Oh, putih, ya ampun. Ya aku nungguin. Ya oke. Kemudian teteh klik tanda plus dan masuk ke elemen. Tambah ini aja. Tambah apa? Nah yang bentuk itu loh yang kotak. Yang square. Terus diatur-atur. Enggak, kotak aja udah gitu. Terus Tapi kecilin dan kasih warna putih. terus simpen di belakang. Enggak, kecilin. Dan simpen mau di jalur mana yang mau dikasih buat apa? Nah, misalnya di situ biar jadi apa namanya? Jadi pintu kan. Harus di zoom in. Iya, geser pakai ini aja teh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan pintu baru gitu loh. Cuman Ya. itu memang harus background yang gambar tadi itu dihilangin. Dan mungkin biar ada apa namanya? Gaya atau apa ya namanya itulah. Bisa nambahin ini biar gak kosong banget. Mungkin nambahin ini apa sih namanya teh? Ornamen. Ya elemen yang kayak ini loh teh. Bukan bentuk tapi apa sih namanya saya lupa teh. Coba ke bawah. Akan sakit mama. Mana teman-teman mama nggak banyak kok. Banyak loh. Tapi teman-teman akan dulu banyak. Ke bawah lagi lah teh. Udah ini udah. Mentok ya. Lupa namanya. Pokoknya kayak bentuk-bentuk gitu yang nggak beraturan Nih, ada gini. gabak, ada gobok, ada jember, ada gobok, ada jember. Iyalah, pokoknya kayak gitu yang polosan gini yang bentuk-bentuk estetik gitulah. Lupa namanya teh beneran. Nah, kayak gini. Ya mungkin Ya lah. kayak gimana? Coba nah yang paling depan itu aja, enggak apa-apa. Ini Ya, bukan? terus ya boleh. Terus di zoom. Ayo kutu. Iya, amit-amit. Di zoom aja, jangan ini teh jangan tanggung-tanggung. Terus taruh di agak bawahin di pojokan sebelah Yuna dress. Nah, gitu ya. Ya atasin dikit. Atasin aja teh dikit. Gak apa-apa si Yuna dressnya ketutup, maksudnya nanti Yunanya tinggal ganti warna aja. Oh, iya gini aja. Bisa diganti mungkin warnanya teh jadi warna apa ya nanti bisa pakai gaya teh. Intinya mah gini gitu kan. Atur aja gitu. Ya, Biar gak terlalu polos. Sebetulnya rada zoom juga nggak apa-apa teh. Sampai deket si apa namanya teh? Sampai deket labirinnya.
Jangan tanggung-tanggung di Zoom lagi. Nah, segitu aja. Majuin dikit. Terus teh majuin. Majuin kapan? Iya Sama. majuin. Nah, di Zoom lagi aja nggak apa-apa. Kayak gitu mungkin. Tapi jangan sampai terlalu ke atas. Intinya kayak gitulah. Udah teh, nuhun. Udah. Ya, intinya kayak gitu. Gitu. Itu biar nggak terlalu sepi. Intinya kan udah tahu ya gimana triknya bikin pintu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada nggak pertanyaan? Ada. Dari Mbak Fitri Handayani, saya mau tanya Kak, gimana hapus background dan masukin tautan logo Apexel. Apa Apexel? Tipe. Masukin tautan logo katanya. Tautan logo gimana sih? Nggak tahu. Yang di Canva. Hapus background dan masukin tautan logo. Mungkin itu tuh yang kayak di kecap. Yang Jadi ada iya itu mah tinggal dimasukin aja di link Canva, harus balik lagi ke Canva teh. Itu ada yang materi di kelas kecap kan? Sih, tapi kecapnya udah agak di ini lagi. gosong. Kecapnya udah habis dibikin nasi goreng. Tapi kalau buat tautan tuh biasanya ada icon dulu kan. Nah, misalkan icon ini ya. Iya, itu mungkin jadi bukan desain ya jatuhnya, jadi bikin kayak website gitu, landing page gitu kan. Ada kalau misalkan foto mah disimpan tautan juga, ada di safety engine nggak ngaruh kan? Iya, agak ngaruh gitu aja sih sebetulnya. Kan pas diklik jadi nyambung gitu. Ya, itu mah harus jadi kayak landing page gitu kan, atau website lain. Gak bisa diaplikasikan di desain ya, jadi percuma juga gitu. Ya, mangga teh Nurina. Titik yang dilambirin itu ambil di elemen juga kah teh? Apa harus download dulu? Titik yang di pintu labirin, ya itu kan bebas ya, nggak perlu titik juga. Misalkan mau diganti sama elemen lain atau diganti sama apa sih namanya, orang atau hewan atau daun atau apa, tapi ya mau apapun itu terserah sih, sekreatifnya kalian aja, nggak harus atau melulu sama contohnya. Dari Mbak Dewi Lampung, teh gimana cara bikin watermark? Watermark kan itu bisa pakai logo kita, ya logo all shop atau logo brand teman-teman ya, brand identitas teman-teman. Atau mau misalkan karena belum ada ya mau pakai nama akun Instagram ya biasanya mah. Atau mau Facebook juga ya bebas, ya kayak Pixlas ini @pixlasdigital kayak gitu. Itu jadi watermark juga. Cuman mungkin kalau disimpan kayak gini ya bisa dihapus sama orang, diakalin juga sama orang. Nah, gimana sih biar aman gitu kan. Nah, kalau pulsa gitu ya ini enak sih. Jadi misalnya kita pengen naruh logo kita di tengah-tengah ini, cuman si transparasinya dikurangin sampai benar-benar kayak dia tuh kalau dilihat ada dan tiada gitu loh. Antara ada dan tiada. Ya. Jadi ditaruh di bawahnya, tapi nggak ditaruh di bawah juga nggak apa-apa sih, karena kan dikurangi transparasinya. Transparansi. Sebetulnya kalau misalkan di Zoom ini kayak foto yang tanpa background ini teh, foto Zairanya, itu kan ada logonya ya tuh di samping kiri apa kanan sih, tuh ada logonya kan. Nah biar aman tuh kayak nyimpen logonya di sini baginya gitu. Ya jadi kalau misalkan di crop pun kan nggak mungkin dan dikasih coretan jadi jelek gitu kan ya. Jadi udah kita crop juga masih muncul dah logonya. Maksudnya ini kan kita pakai
punya orang kan, dia pakai Mm-mm. water dia nggak mungkin bisa nyuri kecuali mau dipotong setengah. Iya benar, tapi kan jelek juga ya. Kelihatan kecantikannya. Ya intinya gitu watermark tuh. Jadi ya kalau punya brand sendiri mah pakai brand sendiri. Makanya saya tadi bilang kan yang pada store tugas logonya sok aja diganti, nggak usah logo Pixelas juga gak apa-apa kan gitu ya. Logo Pixelasnya bisa dihapus dan diganti sama logo all shopnya teman-teman sendiri gitu. Buat brandingnya juga kan ya Teh. Ya benar. Coba balik lagi, ada pertanyaan lagi enggak? Untuk tampilan produk lagi setelah dikasih labirin, caranya gimana Teh? Menampilkan produk lagi. Ya tinggal ditambahin lagi aja atau mau di back atau diundo gitu kalau mau nampilin mah. Ini Mbak Dwi Astuti, tugas yang labirin itu enaknya di post ke IG, ditaruh di story apa di mana ya katanya? Oh itu mah ya bebas sih. Kalau misalkan ukurannya 1:1 kan biasanya enaknya di Facebook, di Instagram juga bisa ya. Kalau story-story kan ukurannya beda lagi. Nah, bisa diganti aja ukurannya, cuman mungkin memang bakalan kita atur-atur lagi untuk posisinya biar bisa dilihatnya enak gitu. Ganti ukuran story Instagram berarti ya. Ya. Teh, Mbak Ilis Sumedang, maaf Teh, cara masuk Canva-nya gimana? Belum connect nih, soalnya Canva yang ada beda, jadi bingung. Beda Bingungnya di gimana? Nah, bingung kita juga ya. Dan masukkan Pama ya tinggal masuk ke aplikasinya aja kan. Kalau misalkan belum login atau belum punya akun ya daftar dulu, udah gratis gitu kan. Untuk dari Mbak Arin Jogja, untuk menampilkan produk lagi setelah dikasih labirin gimana katanya? Masukin gambar kali ya? Masukin produk, cara masukin produk. Iya, misalnya ini kan nggak ada produknya. Kalau tadi kan udah ada ya tinggal diundo, yang di belakang tuh ada, di belakang di atas ada apa? Panah. Tapi karena misalnya pertama kali ya tinggal ditambah aja, klik tanda plus dan masukkan foto atau gambar dari unggahan kita gitu. Iya. Ke ini ya, ke unggahan bisa, unggah media ya Teh. Nanti tinggal cari foto kita atau bisa pakai fotonya Canva di sini ya Teh. Iya benar. Udah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya mah habis. Ya alhamdulillah berarti udah mau azan ya. Udah mau azan. Udah Udah mau jam 5 di sini mah. Di sini udah mau jam 6. Beda So, sejam. itu mau ada pertanyaan lagi atau mau bicara gitu teman-teman? Ini nggak di-unmute ya, jadi kalau ada yang mau ngomong mah enggak. Ini ada waktu 5 menit lagi soalnya sebentar lagi mau kita tutup. Udah persiapan mau maghrib. Kalau ada yang buka puasa. Masa puasanya maghrib weh gitu. Udah nggak ada ya, kalau dalam hitungan ketiga nggak ada yang nanya. 1. Parah. Terima kasih atas ilmunya Teh Cina. Ya Ya. udah. 1 menit lagi, ini udah nggak ada yang nanya lagi. Mungkin nanti kalau ada yang nanya lagi bisa, kan nanti malam materi disampaikan lagi jam 7:30 malam. Terus masih store tugas sampai besok. Nanti ikutin aja jadwalnya. Untuk setor tugas masih ada lagi, cuman ini sesi Zoom cuman sekarang ya, besok nggak ada sesi Zoom lagi. Jadi paling nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat grup atau tadi aku rasa kalau baca ada ini loh Teh. Tadi kayak baca Teh efek semburan gitu deh. Masa sih? Iya. Selewat tadi baca. Enggak, tapi kok kayak nggak baca ya?
Masker apa? Ada wapat Buat- juga, itu apa wapat? Oh, Teh, apabila mau masukin gambar atau musik yang ada copyright, gimana caranya? Cenah. Oh, ini ada dari Mbak Weni, belum ke Kalau itu kasih. mah kemarin nggak tahu ya, kalau sekarang nggak bisa masukin musik sendiri sih dari Canva-nya aja. Nggak tahu kalau sekarang mah belum ngulik lagi. Jadi memang agak terbatas ya kalau Canva buat video, dia lebih ke support desain gitu ya, Teh. Ya, mungkin kalau misalkan pengen masukin musik sendiri mah diedit ulang, misalnya di save dulu si desainnya, terus kita mau ngasih musik atau suara ya diedit lagi di aplikasi video yang lain seperti misalkan ini master kayak gitu kan. Oh, ini berarti sama pertanyaannya kayak Mbak Eli masalah tuh masukin audio ke Canva untuk ucapan selamat, berarti nggak bisa insert Ya, enggak. ya. Ya sih, setahu aku mas kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin ada fitur baru tapi belum sih kayaknya, dilihat-lihat mah belum bisa misalkan ngerekam suara sendiri misalnya ya kayak di KineMaster gini kan. Belum bisa Teh. Iya, Belum bisanya. soalnya Soalnya sendiri TikTok. Kecuali kalau itu, kalau misalkan yang dimasukin ke Canva-nya video yang udah ada suaranya, terus kan tinggal diedit, itu baru bisa. itu mah bisa masukin video gitu, bisa. Suaranya, cuman kalau bikin audio nggak bisa atau masukin audio, jadi harus video langsung gitu ya, Teh. Iya, baru. Ini nggak ada lagi, beneran aku salah baca apa ya banget Teh, tadi mah ada efek semburan cenah. Oh, itu mau promo itu Teh, bonusan kalian tuh Teh. Enggak lah itu mah. Itu efek semburan mah ya carinya apa ya, lupa. Nah, jadi mohon maaf lah, saya memang benar-benar pelupa ya. Jadi makanya kalau bikin tutorial juga biasanya bikin dulu, terus dicatat dulu apa sih nama elemennya, apa sih nama ininya, baru bisa dibikin tutorial. Kalau ditanya gini mah ya lupa lagi. Nah, udah. Oke, nggak ada sebelum ditutup, nanti nyesel loh. Cuman sekarang sesi tanya jawab langsung via Zoom. Nanti Nanti mana? nggak ada lagi ya. Nanti nggak ada lagi. Maksudnya untuk bulan ini nggak ada lagi. Paling kalau mau ketemu sesi Zoom-nya di kelas lanjutan atau di bulan berikutnya. Ayo jangan lewat. Kenapa akan kalimat yang kayak gini lagi? Nggak tahu atau akan tadi gimana. Aku baru bingung. Biasanya kalau kayak gitu tes sok bingung mau nanya apa lagi nih gitu. Ya intinya mah sebetulnya mah ya mudah aja kalau misalkan kita tuh sering-sering ngedesain di salah satu aplikasi. Jadi saran saya mah kalau misalkan pengen memperdalam Canva-nya dulu deh, sok diperdalam dulu Canva. Kalau misalkan udah mahir atau udah ya kurang lebih tahu sedikit-sedikit, bisa juga nanti lanjut ke Pixellab yang tanpa kuota kayak gitu. Seru lah, Pixellab juga nggak kalah ada sama Canva. Komo Enggak ada sponsor. Enggak ada dikasih sponsor sih. Iya, pokoknya nanti mah di kelas apa, kita kan KFC ya. Kalau nanti kelas lanjutannya itu COD namanya. Jadi setelah harusnya mah COD dulu baru KFC ya. COD-an dulu baru dapat KFC. Balik ini mah. Itu semua beda Teh, dapat dulu baru dikasih. Salah. Tuh balik. Aku jangan gitu deh, akan apa sih dia orang. Kalau bukan kayak dibayar Ya sama emak dulu. Sama nama si kerja dulu. Siapa? Kosong. Kosong. Mata dua Kan udah keluar. Iyalah. Hah? Oh, enggak, ini masuk lagi. Satu. Iya, Jadi teman-teman. baru keluar satu, baru masuk. Jadi yang saya share kemarin tuh adanya di kelas lanjutan gitu. Cuman sebelum ke kelas sana ya teman-teman harus tahu dulu dasarnya, kayak cara ngehapus background. Iya teman mama siapa lagi siapa? Ini kan ada namanya.
Siapa? Siapa ya? Ikut nih. Ikut tahu. Kan berdekat. Bentar, nanti ada rekamannya nggak Mbak? Ada, insya Allah direkam. Cuman mungkin perlu waktu ya, nanti dikasih link rekamannya. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Udah gak ada pertanyaan mungkin ya? Kelas lanjutannya kepo. Iya, jadi kelas lanjutannya kayak kemarin desain yang udah teman-teman sebelumnya bikin. Jadi nanti tuh nggak gak kaku ngikutin template-nya gitu, tapi diajarin dari kanvas kosong yang bener-bener nol banget, yang kanvas kosong tuh putih gitu kan, kayak bikin baru pokoknya dari nol banget, diajarin, dikasih tahu kode-kodenya apa sih, elemen apa yang dipakai sih, font apa sih yang dipakai, warnanya juga ya, warnanya mah bebas sih sebenarnya. Karena kan udah dikasih tahu ya gratisan juga gimana cara menggunakan warna yang ini, warna yang perpaduan warna yang bagus sama kombinasi fontnya. Jadi di kelas lanjutan mah banyak sih yang dipelajari selain yang saya sebut kemarin kan. Pertama-tama kita sebelum ke kasih link tutorial, ngasih ini dulu ya, ngasih wajangan soal website. Jadi apa sih ngenalin website ya, karena menurut saya penting juga, ini juga kita menggunakan website yang sampai saat ini ya lumayan bisa gak memakan waktu, intinya efisien banget lah waktunya. Misalkan kemarin tuh ada desain kayak semburan air gitu kan, bukan semburan air, kayak jus ya. Terus ada desain misalnya KTP gitu, kayak KTP gitu. Nanti saya share lah insya Allah ya teman-teman, biar gak penasaran aja. Dan ya seperti teman-teman tahu, semua disebutnya, kita kan bukan sekedar ingin jualan aja ya, bukan ingin mengenalin desain juga, tapi di balik itu semua juga kita ada bukan rencana menurut visi misi ya, ingin bermanfaat juga lah sesama manusia sama manusia, intinya pengen ngasih bermanfaat ya. Kemarin alhamdulillah Jeng IP-nya itu ada tuh, teteh hadir dong, ininya kameranya nyalain lagi, Jeng IP suaranya. Kemarin gimana teh, udah disalurkan ya? Iya. Alhamdulillah teh kemarin udah disalurkan ke beberapa warga di sekitaran Pontianak yang memang terdampak COVID. Jadi semenjak berjalan 2 tahun ini mereka nggak ada penghasilan untuk bertahan hidup. Malah ada yang kita kasih anterin sembako tuh sampai yang nangis banget karena memang benar-benar lagi nggak ada uang buat beli beras, buat makan hari itu tuh mereka mikir makannya pakai apa gitu. Ya Allah, ya pokoknya sampai terharu ya teh kita. Ya jadi gini ya teman-teman, jadi bukan kita pengen meraup keuntungan sendiri ya, misalnya saya sebagai foundernya atau Teh Umi sebagai foundernya pengen memperkaya diri sendiri, enggak ya teman-teman. Tapi kita di sini saling membantu ya. Kalau di bahasa IPA mah simbiosis mutualisme kan. Iya. Kamu untung, aku untung. Tapi keuntungan bukan untuk sendiri, alhamdulillah. Walaupun sedikit, tapi insya Allah bermanfaat ya untuk teman-teman kita di luar sana yang memang kurang beruntung seberuntung kita gitu. Sampai ada ya teh, kata teteh yang nggak punya rumah, katanya dikasih tempat buat sepetak gitu ya kemarin. Iya teh. Iya, jadi dia saking nggak punyanya itu kan pas dia jadi penjaga di sekolah, jadi dikasih ruangan kecil gitu di belakang sekolah. Dulunya gudang, tapi dirapiin jadi kayak rumah kecil, pokoknya rumahnya, kamar mandinya juga di luar, ruangannya cuma cukup buat tidur doang, yang kos gitu tuh.
Ya, itu demi Allah ya Teh, saya sampai buat merinding ya, walaupun saya juga misalkan punya rumah, walau ya rumahnya juga sama lah, kayak udah nggak layak dipakai. Cuman kata Teh Umi Teh, bersyukur di luar sana masih banyak yang nggak punya rumah. Ternyata pas kemarin Jeng Ipi udah ngasih laporan tuh, ya Allah bener ya, harusnya aku tuh bersyukur walaupun rumahnya memang mau runtuh gitu ya. Tapi setidaknya kita dari keterbatasan kita tuh harusnya bisa melihat juga ke yang di bawah kita yang benar-benar gak punya rumah, mikirin boro-boro mikirin ini ya, mikirin hal-hal yang lain, misalnya kayak kita pengen upgrade HP gitu ya, pengen renovasi rumah gitu. Hello, coba lihat di luar sana gitu ya teman-teman, masih ada yang kata Teh Umi cerita gini, Teh kalau misalkan saya digusur rumah boleh nginep nggak gitu ya, jadi benar-benar sampai sedikit. Dan mungkin kenapa saya bilang seperti ini, jadi teman-teman ayo bantu channel YouTube-nya Pixelas ya, karena kita ada kedepannya gitu, mudah-mudahan kalau misalkan sudah bisa menghasilkan, mungkin nggak hanya wilayah Pontianak dan wilayah-wilayah agen di Pixelas yang kebagian rezekinya gitu kan teman-teman, tapi mungkin mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngebantu di seluruh wilayah Indonesia gitu loh. Amin. Walaupun akunnya memang akun yang saya, cuman tetap itu bukan milik saya sendiri, karena itu adalah miliknya Allah ya Pixelas itu. Jadi sudah pasti kalau misalkan si YouTube-nya di ACC gitu kan teman-teman, di monet dan bisa menghasilkan uang, berarti uangnya bukan masuk ke kantong saya sendiri atau kantong Teh Umi sendiri, tapi untuk semuanya juga. Makanya dari sekarang tuh kita lagi gencar-gencarnya ngejar jam tayang. Jujur amat ya. Ya pokoknya ginilah adanya saya ya teman-teman, apa adanya lah, nggak ada untuk dibuat-buat. Jadi alhamdulillah, memang walaupun programnya baru, kalau dulu tuh memang setiap bulan memang ada khusus untuk ngasih ke pesantren. Cuman dipikir-pikir sekarang ada PPKM, jadi lebih banyak ke masyarakat ya. Kalau pesantren mungkin udah banyak lah yang ngasih gitu kan. Jadi kenapa kita nggak coba? Nah, dan alhamdulillah kemarin udah jalan di Kalimantan, di Pontianak, di salah satu agen kita ya Jeng Ipi. Dan kita juga udah mulai iko-ikoyan. Nah, yang belum ikutan siapa? Ayo. Kalau iko-ikoyan mah masih di Facebook ya, di Facebook. Ya memang nggak seberapa. Kalau misalkan uang kemarin sih udah alhamdulillah 2 kali ya. Apa 3 kali? Lupa, 2 deh. Iya 2 kali. Nah kalau sekarang mungkin pulsa ya teman-teman untuk 5 orang. Kalau yang mau ikutan hayu. Kita mah seseruan aja lah. Walaupun memang masih bisa ngasihnya sedikit, belum bisa ngasih banyak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman, mungkin kalau kita gotong royong ya sama-sama. Saya tuh kan sebenarnya orangnya pemalu dan nggak bisa keluar rumah sendirian, nggak bisa. Makanya kenapa nggak coba sama agen-agen gitu kan, ada sedekah traveling gitu. Nah kemarin alhamdulillah ternyata positif banget para agennya, ayo Teh. Dan kemarin salah satunya Jeng Ipi Teh, kata saya gimana bensinnya mau diganti gak? Kata Tetehnya nggak usah, katanya sama Allah sudah diganti. Ya Allah, masya Allah, alhamdulillah Allah kirim orang-orang yang frekuensi yang baik-baik seperti Jeng Ipi, Teh Arina ya, yang bantu kemarin koordinasi untuk sedekah travelingnya. Jadi terima kasih ya teman-teman, dan hayu dah sama-sama gitu kan. Gitu aja hari ini, dan terima kasih yang udah nyimak sampai mungkin bosan ya. Udah berapa jam ini? 1 jam sih. Ya gitu aja, dan ini saya rekam, insya Allah nanti akan dikirim rekamannya. Yang teman-teman belum nonton atau belum bisa hadir di Zoom ya, hari ini cukup sekian aja teman-teman. Jadi teman-teman semoga mudah-mudahan sehat walafiat, walaupun kita di Indonesia lagi PPKM ya.
Tapi mudah-mudahan Allah sehatkan, dibanyakan lagi rezekinya lebih-lebih dari sebelum pandemi gitu kan. Seperti itu aja teman-teman ya. Ini teh Uminya kemana? Maaf teh, lagi mengasihi dengan cinta. Ya pokoknya teh gitu aja sih. Intinya mungkin apa sih, waktu kita di dunia nggak lama ya, tapi kenapa dengan sisa umur kita ya sebisa kita gitu kan, bantu sesama. Dan mungkin salah satunya kita atau saya sendiri yang ngajak teman-teman yang mau saja gitu. Udah teh, cukup sekian, kalau saya mah jadi panjang lebar. Ya udah, cukup sekian, udah jam 6, jam 5 lebih Indonesia Barat. Yang di Kalimantan udah jam 6 lebih 6 menit, mau OTW maghrib. Jadi kita tutup di sini ya. Kalau mau ketemu sesi Zoom sama Teh Ines, boleh nanti masuk ke kelas lanjutan aja ya. Kalau pengen Zoom, sering-sering Zoom lagi sama orang yang kocak ini. Ampun, mohon maaf. Saking kocaknya sampai semua betah loh, ngangenin katanya. Alhamdulillah. Nggak ada Dari lo, Allah. Terngiang-ngiang teh. Apanya? Joget enggak, nyanyi enggak, kenapa terngiang-ngiang ya? Kadang kalau misalkan ini teh, kalau misalkan apa namanya, kalau Teh Ines lagi ngomong gini, ih Teteh nih mana mungkin gini-gini, biasanya gitu kan, kayak yang kemarin dikasih apa giliran buat sedekah travel, gimana caranya tuh, ternyata kalau misalkan emang kita mau niat, didatangkan bala bantuan yang lain ya Teh. Kemarin sempat bukan cuma dari Piselas, tapi tuh banyak beberapa orang yang bantu, jadi tambah banyak yang dikasih ke masyarakat Teh. Padahal kita nggak open donasi ya, tapi tiba-tiba kayak didatengin sendiri gitu donaturnya. Ya, Insya Allah. Saya merinding ya, merinding nih. Dan jumlahnya bisa 2 kali lipat dari Piselas itu kan. Jadi 2 kali lipat, tadinya Piselas cuma ngasihnya dari Piselas 500, jadi 1.200.000 berapa gitu. Dan itu pas kan contohnya awalnya kemarin mau beli buat nasi bungkus gitu kan Teh ya, buat dibagi-bagikan. Kami mikir 1,2 dikasih mau bikin nasi bungkus, berapa orang harus kami kasih, kan mikir ya udahlah, daripada nanti waktunya habis buat bagi-bagi, ya udah dipilih yang benar-benar terpilih, dan akhirnya memang benar-benar kepake banget. Alhamdulillah udah rezekinya ya, lewat Piselas, lewat Teh jeung Ipi, dan lewat teman-teman yang lain, timnya jeung Ipi di sana. Alhamdulillah. Berarti Jeung Ipi itu salah satu orang yang Allah tunjuk juga, dari tangan Jeung Ipi langsung ngasih ke orang yang memang benar-benar membutuhkan, sampai terharu gitu kan dengar ceritanya juga kemarin. Masya Allah lah. Jadi intinya kebaikan sekecil apapun ya nggak apa-apa, kita pede aja, nanti juga kan namanya kebaikannya, maksudnya nempel ya ke bawah auranya gitu, positifnya kita, insya Allah. Jadi kita nggak hanya berteman biasa aja, hanya sekedar share-share materi atau nyari cuan gitu, enggak ya. Tapi kita juga pengen sama-sama di akhirat nanti, insya Allah, amin ya. Iya. Jadi yang curi. Kayak kemarin juga kan, lomba Agustusan, kayak gitu. Ini jadi panjang lagi Teh Ayu, kasihan. Banyak. Ya udah kita tutup dulu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam jam 7:30 waktu Indonesia Barat ya. Stay di Telegram atau WhatsApp masing-masing. Ya, Iya. Bu. Ya, ini Enggak, udah ya rekamannya. Sok silahkan live. Yang mau live